Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berdiskusi tentang mata pelajaran IPS dengan tema kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kata lain, bisa kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi produksi bisa juga dikatakan produk atau produk. Contoh, membuat kerajinan, membuat tas, membuat roti, dan lain sebagainya. Tujuan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran atau kelangsungan hidupnya. Yang kedua, secara khusus dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Selanjutnya, dari pihak produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga keseimbangan kehidupan perusahaan. Fungsi produksi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, menyediakan kebutuhan masyarakat, kemudian meningkatkan keuntungan, serta sebagai alat pemuas kebutuhan. Jenis produksi dari hasil olahan bahan teknologi adalah sebagai berikut. 1. Untuk jenis produksi makanan seperti tempe, tahu, tape, terasi, selai, dan lain sebagainya. Untuk jenis minuman seperti minuman ringan atau sering disebut dengan short drink, teh, sirup, mungkin kopi, mungkin yang lainnya, yang herbal, jamu, serta lain sebagainya. Untuk jenis produk dalam kebutuhan sehari-hari seperti minyak rambut, parfum, obat-obatan, sabun, dan lain sebagainya. Produksi dibagi menjadi 2 macam, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang yaitu kegiatan menambah faedah dengan mengubah sifat dan bentuknya. Menambah faedah ini dimaksudkan menambah guna atau value. Hal ini terdiri dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi siap untuk dikonsumsi langsung. Barang modal digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contoh, membuat kerajinan batok kelapa, membuat makanan, dan kebutuhan lainnya. 2. Produksi jasa, yaitu kegiatan menambah guna atau nilai atau value suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Contoh, sebuah pegelaran seni, angkutan barang, pengantar surat, perbankan, dan lain sebagainya. Tujuan produksi lainnya meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, memperluas lapangan usaha, menjaga keseimbangan usaha perusahaan, memenuhi kebutuhan rumah tangga produksi maupun rumah konsumsi. Berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Contoh, makan, minum, memakai baju atau pakaian, memakai komputer, handphone, dan lain sebagainya. Tujuan konsumsi yang pertama adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi konsumsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Fungsi konsumsi menjaga kelangsungan hidup personal atau seseorang, memenuhi semua kebutuhan
yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dari si pembuat produk ke si penghabis produk. Contoh, kegiatan perdagangan di pasar, toko, minimarket, mall, pelabuhan, dan lain sebagainya. Tujuan distribusi antara lain untuk menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai, memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada konsumen, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah, menstabilkan harga barang atau jasa, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Fungsi distribusi yaitu menyalurkan barang dan jasa dari pihak produsen ke tangan konsumen, mempermudah atau memperlancar segala arus bentuk penyaluran barang atau jasa kepada pihak konsumen. Pihak yang melakukan distribusi antara lain agen, yaitu pihak yang ditujukan oleh produsen untuk menyalurkan produksinya. Selanjutnya pedagang besar, pihak yang membeli barang dengan jumlah besar kemudian dijual lagi kepada pengecer. Selanjutnya pedagang pengecer, pihak yang menjual barang langsung kepada konsumen. Peran dan pola interaksi pelaku ekonomi yaitu berupa hubungan timbal balik atau feedback antara pelaku ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut penggambarannya. 1. Rumah tangga keluarga membeli barang konsumsi atau jasa dari rumah tangga produsen. 2. Rumah tangga produsen atau perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga. 3. Perusahaan atau masyarakat membayar pajak kepada pemerintah. 4. Pemerintah membangun sarana dan prasarana umum untuk semua pihak dengan menggunakan uang pajak, adanya ekspor dan impor suatu barang. Sekian, terima kasih untuk pertemuan singkat kali ini. Selalu kami ingatkan, semoga kita terus dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi